Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widianingrum dari KSRPMI Unit Entidar Angkatan 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang obat-obatan yang sering digunakan dalam Satgas KSR. Gak usah nunggu lama lagi, yuk teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu dong apa itu obat. Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, nabati yang dalam dosis yang layak dapat meringankan, menyembuhkan, dan mencegah penyakit berikut gejalanya. Kemudian, obat itu terdiri dari obat generik dan obat paten. Obat generik itu sendiri adalah obat yang penamaannya didasarkan pada kandungan zat aktif tertentu dalam suatu obat dan tidak mengandung merek dagang. Obat generik biasanya itu lebih murah dari obat paten, tetapi mempunyai kualitas dan keefektifannya itu sama dengan obat paten. Sedangkan untuk obat paten itu adalah obat yang bermerek atau memiliki nama dagang. Dapat dilihat teman-teman di atas itu ada contoh obat generiknya itu paracetamol dan obat patennya itu Sanmol, begitu teman-teman. Oke, lanjut ke obat-obatannya ya teman-teman. Yang ini kita akan membahas paracetamol. Paracetamol biasa digunakan untuk menurunkan demam dan nyeri seperti nyeri head, nyeri gigi. Terus kita biasanya itu menggunakan paracetamol tablet 500 mg. Selanjutnya ada metamizol sodium. Obat ini tuh kegunaannya mirip dengan paracetamol, yaitu meredakan nyeri dan demam. Kemudian ada cetirizine. Obat ini tuh biasa mengatasi gejala alergi seperti pilek, hidung tersumbat, mata berair, bersin-bersin, rasa gatal pada mata atau hidung atau tenggorokan juga, serta ruam pada kulit. Dalam obat ini tuh terkandung bahan aktif cetirizine hidroklorid. Selanjutnya itu ada antasidadoin. Obat ini tuh digunakan untuk meredakan gejala akibat sakit mah atau penyakit asam lambung. Antasida ini tersedia dalam bentuk tablet kunyah ataupun suspensi, cairan suspensi, begitu teman-teman. Selanjutnya itu ada mefenamid asid atau asam mefenamat. Obat ini berfungsi untuk meredakan nyeri seperti nyeri kepala, nyeri gigi, ataupun nyeri head. Asam mefenamat bekerja dengan menghambat zat yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan. Oke, yang selanjutnya itu agak panjang nih namanya, yaitu ada chloramphenyramine maleat atau bisa disingkat CTM gitu, yang kuning kecil-kecil. Obat ini biasa untuk meredakan alergi yang dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang, atau paparan serbuk sari. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengurangi gejala batuk dan pilek. Bahwasannya teman-teman, kita lanjut aja ke obat selanjutnya, yaitu ada neonapasin. Neonapasin ini mengandung theophylline dan ephedrine yang digunakan untuk meringankan sesak nafas. Yang selanjutnya ada Femina. Femina ini digunakan untuk meredakan rasa nyeri head atau dysmenorrhea. Mengandung paracetamol untuk meredakan rasa nyeri dan ekstrak hyoscyamine bekerja untuk membuat otot saluran pencernaan itu menjadi rileks. Selanjutnya itu ada sangobion. Sangobion bermanfaat untuk mengatasi kurang darah atau anemia. Sebagai suplemen penambah darah, sangobion berisi zat besi yang dapat mencegah dan mengatasi anemia atau defisiensi besi. Lalu di sini ada demacolin. Obat flu yang mengandung paracetamol, pseudoephedrine, dan chloramphenyramine maleat yang digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Yang selanjutnya ini ada Dextral. Dextral mengandung dextrometropan HBr, guaifenesin, penylpropanolamin HCl, dan CTM. Digunakan untuk mengatasi batuk pilek serta flu. Kemudian ada Dexanta. Dexanta ini mengandung beberapa zat aktif seperti aluminium hidroksid, magnesium hidroksid, dan simetikon. Digunakan untuk mengurangi gejala akibat kelebihan asam lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, perasaan penuh pada perut. Kemudian ada Promah tablet. Mengandung hidrotalsid, magnesium hidroksid, dan simetikon. Promah ini digunakan untuk mengatasi sakit mah dan perut kembung. Kemudian ada Entrastop. Entrastop ini mengandung antalpugid yang digunakan untuk mengatasi diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, bertemu dengan saya Jian Intan Kartikasari, anggota KSRPMI Unit Tidar dari Divisi Logistik. Baik teman-teman, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa alat kesehatan, namun tidak
secara keseluruhan ya, tidak komplit, hanya beberapa karena keterbatasan waktu. Jadi apabila menurut teman-teman kurang banyak materi-materi yang saya berikan, teman-teman juga bisa mencari referensi dari referensi lain. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, saya akan menjelaskan barang-barang atau alat-alat yang mungkin sering kita temui di tas PP ataupun yang ada di poliklinik gitu ya. Jadi yang pertama ada NaCl. NaCl ini atau bisa disebut dengan sodium chloride. Sodium chloride ini yang kita ketahui bahasa awamnya itu cairan infus, teman-teman. Nah, fungsi dari cairan infus ini itu untuk membersihkan luka, teman-teman. Untuk membersihkan luka. Dan kenapa NaCl dipilih untuk membersihkan luka? Karena NaCl ini bersifat isotonik, jadi tidak mengganggu proses penyembuhan luka. Dan NaCl ini punya kadar toksik yang rendah dan tidak menyebabkan reaksi alergi atau perubahan ekosistem di kulit gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mengobati luka, misalnya luka jatuh, teman-teman bisa menggunakan NaCl ini dengan cara mungkin bisa disiramkan ke lukanya itu, kemudian dibersihkan tuh lukanya. Biasanya kan kalau luka jatuh itu ada debunya, ada pasirnya, atau ada kotoran-kotoran lainnya seperti itu. Nah, itu kita bisa hilangkan menggunakan NaCl. NaCl dan juga medianya itu menggunakan kasa ataupun kapas. Kapas medis ya teman-teman, kapas medis yang bulat-bulat itu, bukan kapas kecantikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada rifanol. Rifanol ini memiliki fungsi sebagai cairan antiseptik untuk membersihkan luka dan kompres luka. Rifanol ini yang mungkin yang nggak asing lagi ya, rifanol yang berwarna kuning ini. Rifanol ini adalah cairan disinfektan yang mengandung etakridinalaktat. Jadi fungsinya untuk membersihkan luka, mengompres luka, menghambat perkembangan dan pertumbuhan dari kuman, terus membunuh kuman, dan membantu menyembuhkan dan mengeringkan luka. Jadi fungsinya itu setelah dibersihkan menggunakan NaCl atau cairan infus, bisa kita kasih rifanol juga boleh. Jadi fungsinya untuk membantu menghambat perkembangan dan pertumbuhan kuman, sehingga nanti bisa membantu untuk menyembuhkan dan mengeringkan luka. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada alkohol. Nah, ini alkohol. Jadi untuk alkohol ini, kalau di KSR PMI Unit Untidar, fungsinya untuk membersihkan peralatan medis, teman-teman. Jadi, semisal kita melakukan penanganan pertolongan pertama, misalnya pada luka-luka, itu kan kita menggunakan gunting. Gunting itu untuk menggunting kasa atau menggunting plester. Nah, kita semprot itu guntingnya pakai cairan alkohol supaya steril gitu. Kemudian mungkin nyemprot tas PP karena kan kita habis pakai dari luar, seperti itu. Nah, jadi alkohol itu merupakan disinfektan untuk membersihkan alat medis supaya steril, dan bakteri serta kuman yang menempel di benda-benda yang kita sentuh itu bisa mati. Jadi alkohol itu sebenarnya memang bisa membunuh kuman, tapi sebenarnya alkohol ini umumnya tidak cocok digunakan untuk membersihkan luka di kulit. Kenapa? Karena bisa menghambat penyembuhan luka dan membuat kulit itu menjadi kering gitu. Jadi umumnya untuk membersihkan luka, kita menggunakan cairan NaCl ataupun menggunakan rifanol, seperti itu. Jadi untuk alkohol, alangkah lebih baiknya digunakan untuk membersihkan peralatan medis atau sekedar untuk disinfektan, seperti itu. Kemudian ada betadin, teman-teman. Betadin ini fungsinya untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit, misalnya pada luka gores atau luka bakar ringan. Nah, betadin ini ada beberapa jenis nih teman-teman. Jadi ada yang bentuknya ini cairan, terus ada yang salep, ada yang semprot, ada yang stick. Tapi kalau di KSR PMI Unit Untidar yang ada di poliklinik nih, biasanya kita belinya yang versi cair nih. Seperti itu, yang umum digunakan itu yang cair. Nah, betadin ini bekerjanya itu dengan cara menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri, virus, serta jamur
penyebab infeksi. Jadi, betadin ini dipakai sebagai obat pertolongan pertama untuk mencegah infeksi pada luka. Jadi, setelah dibersihkan dengan Rivanol, biasanya kita menangani luka, misalnya pada luka jatuh gitu ya, teman-teman, luka luar gitu, itu pakai betadin, tapi kita tap-tapin ke sekitar permukaan lukanya itu. Seperti itu. Terus kemudian kita lanjut ke kasa. Nah, di KSR ini kita punya dua jenis kasa. Yang ini namanya kasa gulung, teman-teman. Kasa gulung. Kemudian yang ini namanya kasa steril. Seperti itu. Fungsi dari kasa sendiri, kasa steril maupun kasa gulung itu untuk menutup luka. Nah, kalau kasa gulung itu digunakannya seperti ini teman-teman, untuk menutup luka. Jadi membalut luka dengan gulungan gitu loh. Jadi biar luka itu ibaratnya biar aman lah, tidak terkontaminasi dengan udara luar ataupun kotoran dari luar, seperti itu. Jadi aman dan bersih. Kemudian yang kasa steril yang bentuknya persegi ini teman-teman, itu kita gunakan untuk menutup luka yang seperti ini. Kemudian nanti agar tidak terlepas, itu kita eratkan dengan plester ya teman-teman, dengan plester. Jadi supaya tidak mudah copot dan supaya aman. Kemudian selanjutnya adalah plester. Plester yang sering kita gunakan ini adalah yang sebelah kiri ini teman-teman. Ini plester yang sering kita temui di warung-warung ya teman-teman. Ini plester yang satuan yang lembaran itu. Itu misalnya kalau kita ada luka lecet atau luka yang ringan lah, kita pakai ini. Kemudian ini yang saya lingkari ini adalah plester yang jenisnya gulung. Jadi ini harus harus pakai gunting gitu teman-teman kalau mau pakai, karena ini sifatnya ngeraketinnya atau nempelinnya itu tuh harus dipotong dulu teman-teman, karena ini kan sifatnya gulung. Teman-teman pasti tahu lah ya cara penggunaannya gimana. Ini fungsi dari plester ini untuk melindungi luka dan untuk menyempurnakan dari pembungkusan lukanya itu teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa alat-alat yang sering kita temui atau yang sering kita bawa dalam tas PP. Yang pertama adalah sarung tangan latex ini teman-teman. Ini sangat penting sekali ketika kita melakukan penanganan pertolongan pertama. Itu harus selalu dipakai karena kita menghindari kontak fisik atau kontak langsung dengan misalnya si penderita, karena kan kita menyentuh darah atau menyentuh bagian tubuh dari si penderita ini kan. Jadi alangkah baiknya jika kita ini menjaga kebersihan dan tetap higienis seperti itu, apalagi di musim pandemi seperti ini kan teman-teman. Di musim pandemi seperti ini kita juga tetap sebisa mungkin ketika kita menolong ya jangan kontak langsung, tapi kita menggunakan latex, jadi biar lebih aman seperti itu. Kemudian ada gunting. Nah, kenapa gunting ini penting? Karena ya gunting ini sebagai alat pembantu untuk misalnya motong kasa atau motong plester atau apalah gitu, motong bahan-bahan yang mungkin butuh untuk dipotong seperti itu. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, gunting ini. Kemudian selanjutnya ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini tuh barang yang mungkin sering banget kita temui di tas PP. Misalnya ada penderita yang pusing, mual, atau sakit perut atau apa gitu. Biasanya ya kita pakainya minyak kayu putih. Seperti itu. Ini pasti teman-teman semua juga udah pada tahu. Kemudian krim pereda nyeri. Krim pereda nyeri juga ini pasti teman-teman juga pasti tahu lah ya. Kalau misalnya kita ngasih hot cream ya berarti penderitanya itu kesleo atau nyeri sendi, nyeri otot seperti itu kan. Kemudian ada oksigen. Oksigen ini untuk membantu melancarkan pernafasan ya. Jadi kalau misalnya kita
bertemu dengan kasus sesak nafas gitu ya, kita bantu menggunakan oksigen. Ini juga barang yang cukup penting kita bawa ketika kita mungkin satgas atau ketika kita tugas di luar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada termometer. Di poliklinik kita, poliklinik KSRPMI Unit Untidar ini, kita punya termometer yang seperti ini. Kita juga di kampus juga tersedia termogan ya teman-teman. Jadi kalau termometer ini kan digunakan langsung ya, ini kan bentuknya ini langsung digunakan di ketek ya teman-teman, di ketiak. Kalau kita pakai termogan hanya kita tempelin di dahi aja atau di punggung tangan. Tapi kalau misalnya penggunaan termogan itu sendiri, lebih akuratnya itu di dahi teman-teman. Jadi kalau kita lagi satgas gitu, ya kita lebih suka untuk ngecekin suhu badan itu ya di dahi karena lebih akurat aja gitu suhunya. Kemudian ada ice bag teman-teman. Ice bag ini fungsinya untuk mengompres dingin, kompresan dingin gitu. Ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini teman-teman. Kompresan dingin atau ice bag. Ini misalnya ada kasus kesleo atau kasus sakit gigi, itu biasanya kita menggunakan ini penanganannya. Cara penggunaannya, ini tutup yang ini nih, yang putih-putih ini kita dibuka gitu teman-teman, seperti biasa. Kemudian ini kita isi dengan es batu nih, seperti ini cara mengisinya. Kurang lebih ya diisi secukupnya aja, secukupnya. Kemudian kita tutup lagi tutupnya. Nah, baru kita gunakan penanganannya gitu. Misalnya orangnya sakit gigi ya ditempelin seperti ini, atau kesleo ya ditempelkan misalnya ini ke pergelangan kaki atau ke pergelangan tangan dan sebagainya. Seperti itulah teman-teman cara penggunaannya. Ini namanya ice bag ya teman-teman. Kemudian ada bantal kompres panas. Bantal kompres panas. Ini mungkin teman-teman pernah lihat kali ya di kartun SpongeBob gitu. Si Squidward make bantal kompres panas ini kan. Nah, itu fungsinya ini untuk kompresan panas. Jadi untuk memberikan rasa hangat kepada si penderita atau si pasien gitu. Cara penggunaannya di sini ini, bagian atas ini ada tutupnya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini udah dibuka tutupnya ya. Tutupnya itu biasanya warna putih untuk untuk nyumbat gitu kan. Ini kalau kita buka isinya seperti ini. Nah, tinggal kita isi dengan air panas teman-teman. Kita isi dengan air panas cukupnya. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita berikan kepada orang yang mungkin mengalami nyeri haid. Mungkin kalau perempuan biasanya kan nyeri haid tuh. Nah, itu kita kasih ke bagian perut si penderita ini. Biasanya bikin enakan gitulah, bikin anget. Atau kita kasih misalnya kalau ada orang yang kita ketemu kasus hipotermia atau kedinginan. Nah, ini bantal kompres panas ini kita kasih ke bagian punggung si penderita, kemudian juga kita kasih ke bagian dada. Jadi biar dekat dengan jantung sehingga darah itu juga bisa mengalir dengan baik gitu. Dan seperti itulah fungsi dari bantal kompres panas ini. Kalau di daerah Jawa sendiri mungkin bisa dibilang kayak buli-buli gitulah ya. Mungkin kalau perutnya kembung, terus mungkin susah kentut gitu ya. Nah, itu pakai bantal kompres panas ini cukup bisa membantu teman-teman. Kemudian kita masuk ke alat tensi. Di sini yang pertama ini adalah tensi manual, kemudian yang ini adalah tensi digital. Nah, dari kedua jenis tensi ini sebenarnya saya lebih suka tensi yang manual, karena kalau tensi manual itu hasilnya lebih akurat daripada tensi digital. Tensi digital ini kan menggunakan baterai ya, dan ini mesin gitu. Jadi, kadang tensi digital itu sering memberikan hasil yang mungkin cukup tinggi. Contohnya ketika saya sudah pernah dulu cek tensi dengan tensi yang manual ini teman-teman, itu saya
berada di posisi 125/80 yaitu tensi saya. Kemudian setelah itu saya menggunakan tensi yang digital ini. Saya bandingkan ternyata jaraknya cukup jauh. 130 berapa ya? 130 atau 140/80 itu kan cukup perbandingan yang ya lumayan signifikan ya teman-teman ya. Jadi resikonya menggunakan digital ya seperti itu. Memang cepat dan tidak membutuhkan effort yang tinggi, tapi untuk tingkat keakuratannya atau tingkat akurasinya itu lebih bagus yang tensi manual. Nah, kalau tensi manual kita tidak hanya memerlukan ini saja teman-teman, tidak hanya memerlukan alat tensi dan pompanya dan segala macam dan alat ini, tapi kita juga memerlukan stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk mendeteksi atau mempelajari atau mendengarkan bunyi yang timbul dari dalam tubuh. Jadi kalau dalam tensi, stetoskop ini berfungsi untuk mendengarkan detak jantung atau berfungsi untuk mendengarkan detak jantung sih sebenarnya. Di bagian ini. Jadi stetoskop ini nanti kita tempelkan di bagian sini biasanya untuk mendengarkan detak jantung. Kemudian kita pompa menggunakan alat ini dan nanti akan terlihat hasilnya. Jadi detak jantung pertama itu adalah sistolnya, kemudian detak jantung yang terakhir adalah diastolnya. Seperti itu. Mungkin untuk pemeragaan atau tutorial menggunakan alat tensi yang manual, teman-teman bisa ke link description di bawah. Di situ nanti akan saya cantumkan dan semoga teman-teman bisa memahami lewat situ ya, karena kalau saya jelaskan sekarang sepertinya tidak cukup waktunya. Kemudian kalau yang tensi digital ini Anda hanya perlu memasang ini nih, memasang perekatnya. Pastikan saluran ini saluran atau selangnya ini berada di tengah atau berada tepat di pembuluh gitu, jalur pembuluh, supaya kita bisa posisinya bisa pas dan bisa enak gitu loh teman-teman. Nah, kemudian tinggal pencet tombol on ini, terus mesinnya jalan sendiri dan ininya mengembang sendiri, terus nanti hasilnya akan ketahuan sendiri gitu. Terus yang kita punya di poliklinik kita punya yang ini teman-teman, digital yang seperti ini. Ini juga tinggal kita rekatin di pergelangan tangan ini teman-teman, tinggal kita rekatin, kemudian kita tekan tombol on, kemudian nanti akan berjalan atau bekerja sendiri alatnya. Jadi memang tensi digital memang semudah itu teman-teman. Tapi pastikan ketika kita menggunakannya, pastikan baterainya oke gitu ya. Kemudian di sini ada alat cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, kita di Poliklinik KSR PMI Unit Tidar, kita punya alat ini dengan brandnya namanya Easy Touch ini teman-teman. Nah, ini adalah alat pengukurnya nih teman-teman yang silver yang ada tulisan 96-nya. Ini alatnya untuk mengukur yang mengetahui berapa sih jumlah gula darah kita, kolesterol kita, asam urat kita, seperti itu ya. Nah, dalam rangkaian box ini teman-teman, banyak sekali komponen-komponen barangnya. Di sini ada ini botol ini ya teman-teman, botol strip. Ini botol strip. Sepertinya ini dijual terpisah ya teman-teman di toko alat kesehatan. Sepertinya ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin bisa dikoreksi. Sepertinya ini dijual terpisah, dan kalau yang hijau ini teman-teman, yang hijau ini strip ini ya, glukose atau untuk mengecek gula darah. Yang hijau ini untuk mengecek gula darah. Kalau yang biru ini teman-teman, yang tengah ini untuk mengecek kolesterol. Mengecek kolesterol, kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Untuk mengecek kolesterol. Kemudian yang oranye, yang ini, yang pojok,
Ini untuk mengecek asam urat. Mohon maaf ini tertutup ya teman-teman, kurang lebih seperti ini bentuknya, hampir sama lah ya. Nah ini jadi setiap jenis-jenis yang ini nih, gula darah, kolesterol, asam urat, ini stripnya ini berbeda teman-teman. Ini namanya strip nih teman-teman, yang batang-batang itu strip itu. Nah itu namanya strip. Jadi disesuaikan dan jangan sampai tertukar-tukar ya teman-teman. Kemudian di dalam box ini juga terdapat pen. Nih teman-teman. Ini tuh kayak bolpen gitu loh teman-teman. Kalau dicetek-cetek gitu itu ininya, ini ada jarum. Terus ini tutupnya. Jadi kayak keluar kayak teman-teman kalau pernah cek golongan darah dicetek gitu di jarinya seperti itu. Nah, ini nih teman-teman. Yang biru-biru ini tuh blood lancet. Blood lancet ini adalah jarum yang buat apa ya namanya? Buat ngeluarin darah gitu. Jadi kayak dicetek gitu, terus keluar darahnya gitu. Nah, ini cara bukanya, yang ini teman-teman yang bunder yang ini itu diputar terus ditarik. Nah, kalau dibuka isinya tuh ini jarum yang kecil ini teman-teman yang di ujung. Nah, itu isinya itu. Terus nanti setelah udah dicopot nih, kita pasang nih ke sini. Kita pasang, kemudian kita tutup dengan tutup ini. Kita tutup, kita putar kayak ngunci botol, nutup botol, ngunci botol, kayak nutup botol gitu. Terus kita pastikan di situ ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya, sampai 5. Kalau orang-orang biasanya itu memposisikan jarumnya atau putaran cetek-cetekannya itu di nomor 3. Tapi kalau semakin tebal kulitnya, maka semakin ke atas. Jadi kayak misalnya 3 darahnya nggak keluar cukup banyak, maka ditambahkan posisinya menjadi 4 kayak gitu. Jadi dicetakin kayak gitu. Nah, setelah darahnya keluar, terus kemudian strip ini ditancepin ke alat ini teman-teman. Ini stripnya. Strip ini ditancepin ke alat ini. Kemudian darahnya itu dimasukkan ke strip itu. Jadi kayak diletakkan ke strip itu, nanti strip ini akan menyedot darahnya itu dengan sendirinya. Kemudian setelah cukup darahnya sudah terambil, kemudian langsung alat ini langsung bekerja teman-teman. Langsung bisa memprediksi berapa sih kadar misalnya gula darah atau kolesterol ataupun asam urat yang ada di dalam tubuh kita gitu. Tergantung stripnya ya teman-teman. Sekali lagi diingat, yang biru itu untuk kolesterol, yang hijau untuk gula darah, dan yang orange untuk asam urat. Seperti itu. Mungkin untuk gambaran prakteknya bagaimana sih cek gula darah, kolesterol, sama asam urat, nanti teman-teman bisa mampir ke link di description box. Di situ nanti akan saya cantumkan dan teman-teman bisa melihat bagaimana sih prakteknya, bagaimana sih cara penggunaannya. Kok saya tadi dijelasin kok kayaknya belum ada gambaran. Nah, teman-teman bisa masuk ke link di description box. Nah, itu teman-teman. Jadi perhatian ya buat teman-teman, attention. Dimohon buat teman-teman untuk klik pada description box untuk mempelajari tutorial tensi manual dan cek gula darah, kolesterol, ataupun asam urat. Karena ini penting banget buat teman-teman ketahui. Selain nambah pengetahuan, juga nambah wawasan, dan teman-teman bisa mempraktekannya. Kalau ada barangnya ya, kalau ada barangnya bisa mempraktekannya. Dan hitung-hitung teman-teman nggak cuma tahu bentuknya aja deh, kayak tahu gimana sih cara penggunaannya, mengetahui atau menguasai bagaimana sih ini fungsinya buat apa. Jadi kami harap teman-teman bisa mempraktekkan ini di rumah, bisa benar-benar memahami apa yang saya ajarkan gitu ke teman-teman. Jadi harapannya seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan, banyak sekali kekurangan.
karena tidak semua alat kesehatan yang saya sebutkan karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain kesempatan kalau memang corona ini sudah menghilang, kita bisa praktek langsung ya teman-teman, karena kalau praktek langsung itu sebenarnya lebih enak. Seperti itu ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga teman-teman bisa memaklumi dan semoga yang tadi saya berikan bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.